Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Saya berdoa agar Anda sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal barakah dan cukup insyaallah. Kemudian Allah berikan kepada Anda keluarga yang bahagia, sahabat-sahabat yang baik-baik, diberikan lingkungan yang terbaik di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Melalui kesempatan kali ini di program membaca tafsir Al-Qur'an Al-Munir, saya Fakhri yang saat ini akan menjadi pemandu pada acara ini. Terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakannya. Saat ini hari Kamis tanggal 3 September 23 September 2021 jam 17:36. Sebenarnya tadi juga sudah kita sampaikan rekamannya. Namun sebagaimana hikmah yang kita dapatkan di pembelajaran bagaimana Al-Quran turun, maka perlu untuk diberikan fase-fase bertahap di dalam menyampaikan sebuah materi. Oleh karena itu memang kami berharap bahwa kesempatan-kesempatan ini, video nanti akan di-share kepada jamaah sekalian, ini memang memberikan bekas yang baik untuk pengetahuan kita di dalam memahami kitabullahi azza wa jalla. Taib ayyuhal ikhwah, mari kita lanjutkan kembali program kita di dalam membaca Tafsir Al-Munir yang saat ini telah sampai kepada pengetahuan umum mengenai usaha di dalam mengumpulkan Al-Quranul Karim. Baik. Sebagaimana yang sudah kita lalui bersama bahwa ada 3 fase di dalam usaha di dalam mengumpulkan, mengkompilasi Al-Quran. Di masa Rasulullah, di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan saat ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yakni membaca usaha seperti apa sih kompilasi mushaf pada masa Uthman ibn Affan. Tayyib. Marilah kita baca suratul Fatihah untuk hadirah Syekh Waba Az-Zuhaili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kompilasi fase ketiga pada masa Uthman dengan menulis sejumlah mushaf dengan khat yang sama. Ayo al-ikhwah, peran Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an terbatas pada penulisan 6 naskah mushaf yang memiliki satu huruf, yakni memiliki cara baca. Yang kemudian beliau sebarkan ke beberapa kota Islam. 3 buah di antaranya beliau kirim ke Kufah, ke Damaskus, dan ke Basrah. Ya, Kufah, Damaskus, dan Basrah. Ini 6 naskah itu yang memiliki satu huruf, memiliki cara baca. Baik. 3 sudah dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Yang 2 lagi beliau kirim ke Mekah dan Bahrain, atau ke Mesir dan ke Jazirah. Ya. Kemudian beliau menyisakan satu mushaf untuk beliau sendiri di kota Madinah. Sahabat Utsman menginstruksikan agar mushaf-mushaf lain
yang berbeda, baik yang ada di Irak dan yang ada di Syam, dibakar saja. Ya. Mushaf Syam dulu tersimpan di Masjid Raya Damaskus, Al-Jami Al-Umawi. Tepatnya di sudut sebelah timur Maqsurah. Apa itu Maqsurah? Maqsurah adalah sebuah ruangan yang dibangun di dalam masjid dan dikhususkan untuk tempat sholatnya khalifah serta tamu-tamunya. Begitu. Ibnu Katsir pernah melihat mushaf ini. Sebagaimana yang beliau tuturkan dalam bukunya Fadailul Quran di bagian akhir tafsirnya. Tetapi kemudian mushaf itu hangus dalam kebakaran besar yang menimpa Masjid Umawi. Dan kejadian itu pada tahun 1310 Hijriah. Dan sebelum ia terbakar, para ulama besar Damaskus kontemporer pun telah melihatnya. Gitu ya. Baik. Jadi keenam tadi itu dikirim ke Kufah, ke Damaskus, ke Basra, ke Mekah dan ke Mesir. Yang satunya ditaruh di Madinah. Lah, Ibnu Katsir ini melihat mushaf yang dikirim di Damaskus. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembacaan daripada bagaimana usaha kompilasi mushaf pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Sebab musabab pengumpulan ini terungkap dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari kepada kita melalui kitab beliau, ya, kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadailul Quran juz ke-6. Diceritakan di situ bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Khudzaifah, jadi sahabat Anas ini bercerita bahwa Khudzaifah ibnu Yaman datang menghadap kepada sahabat Utsman. Apa yang dilakukan Khudzaifah kepada sahabat Utsman? Apa yang beliau sampaikan? Sahabat Khudzaifah ini cerita kepada sahabat Utsman. Beliau menceritakan bahwa ketika Khudzaifah ini sedang mengikuti peperangan bersama orang-orang Syam dan orang-orang Irak di dalam rangka menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, sang sahabat yaitu sahabat Khudzaifah ini terkejut. Kenapa beliau terkejut? Beliau terkejut dengan perbedaan mereka di dalam membaca Al-Quran. Sang sahabat Khudzaifah ini berkata kepada sahabat Utsman, "Ya Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih mengenai Al-Quran seperti perselisihan kaum Yahudi dan kaum Nasrani." Itu yang disampaikan oleh sahabat Khudzaifah kepada Amirul Mukminin. Maka sang amir, yaitu sahabat Khalifah Utsman, sigap dengan mengirimkan kepada Hafsah, yaitu daripada Hafsah, mohon maaf kita lihat tadi, Hafsah binti Umar, yaitu Hafsah putri daripada Sayyidina Umar. Apa pesan yang disampaikan oleh sahabat Utsman kepada sahabiah Hafsah atau kepada Sayyidah Hafsah? Sahabat Umar berkata atau berpesan, mengirim pesan kepada beliau, "Ya Hafsah, ya Sayyidah Hafsah, mohon kirimkan lembaran-lembaran catatan Al-Quran kepada kami." Karena ini cerita ya, cerita bagaimana
usaha Sayyidina Utsman ini dalam mengumpulkan. Kalau yang tadi kan diceritakan bahwa memang zaman Sayyidina Utsman ini dijadikan satu huruf dan kemudian disebarkan. Nah ini sebelum itu terjadi ayolah ikhwah, ini yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Diceritakan tadi bahwa saat perang yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah, beliau menemukan hal yang janggal dan ini bisa berbahaya untuk umat kita. Akhirnya beliau sampaikan kepada sahabat Utsman. Akhirnya sahabat Utsman berusaha untuk menanggulanginya dengan cara tadi. Di antara usahanya adalah mengirim pesan kepada Sayyidah Hafsah. Saya ulangi lagi ya pesan beliau. Ya Hafsah, ya Sayyidah Hafsah, mohon kirimkan lembaran-lembaran catatan Al-Quran kepada kami. Karena kami akan menyalinnya ke dalam mushaf. Nanti kami kembalikan lembaran-lembaran itu kepadamu. Kalau kita masih ingat pada tempo yang lalu bahwa di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya kalau kita buka kembali, setelah dikumpulkan menjadi satu berada di tangan Abu Bakar, beliau meninggal, pemerintahan dipegang oleh sahabat Umar. Di saat sahabat Umar, mushaf itu dipegang oleh Sayyidah Hafsah. Ya. Ketika masa sahabat Utsman, mushaf masih dipegang oleh Sayyidah Hafsah dan sahabat Utsman dengan kabar tadi meminta izin untuk pinjam sebentar, nanti mau dibalikan gitu. Akhirnya Sayyidah Hafsah ayyuhal ikhwah mengirimkan lembaran itu kepada sahabat Utsman. Baik. Setelah sahabat Utsman mendapatkan salinan itu, setelah mendapatkan mushaf itu, beliau pun memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman ibnu Harith bin Hisham untuk menyalinnya ke dalam beberapa mushaf. Ya. 4 orang ini. Sayyidina Utsman berpesan kepada 3 orang Quraisy dalam kelompok itu. Wahai saudaraku, kalau kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit mengenai suatu ayat, ya, tulislah dengan dialek Quraisy karena Al-Quran turun dengan dialek mereka. Ya. Demikianlah pesan daripada Sayyidina Utsman. Apa yang kemudian mereka lakukan ayat ikhwah? Mereka lantas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh khalifah. Setelah mereka menyalin isi lembaran-lembaran itu ke dalam sejumlah mushaf, sahabat Utsman pun mengembalikan kembali lembaran itu kepada Sayyidah Hafsah. Setelah itu, beliau mengirimkan sebuah mushaf hasil salinan itu ke setiap penjuru sebagaimana yang dijelaskan di depan tadi. Ke Kufah, Damaskus, Basrah, Makkah, Bahrain, dan satu di Madinah. Setelah beliau mengirimkan mushaf itu ke setiap penjuru, yang dilakukan oleh sahabat Utsman adalah memerintahkan untuk membakar semua tulisan yang berisi Al-Quran yang terdapat dalam sahifah atau terdapat dalam mushaf selain mushaf yang beliau salin yang jumlahnya ada 6 itu. Jadi selain ke-6 ini, apabila ditemukan mushaf-mushaf yang lainnya, beliau memerintahkan untuk apa dibakar. Taib ayyuhal ikhwah. Di dalam menjelaskan kalimat merobek tadi, membakar tadi, dalam Nashah Al-Aini dikatakan merobek.
Ia berkata ini adalah riwayat kebanyakan ulama. Kebanyakan mengatakan dirobek ya, bukan dibakar. Oke. Ini bisa teman-teman dapatkan di kitab Sahih Bukhari. Jilid ke-6 halaman ke-315 sampai 316. Mari kita lanjutkan ayat ikhwan. Apa yang terjadi setelah itu? Maka jadilah Mushaf Utsmani ini sebagai pedoman di dalam pencetakan dan penyebarluasan mushaf-mushaf yang ada sekarang di dunia. Begitu ikhwan. Setelah sebelumnya hingga era Utsman, kaum muslimin ini membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat yang berbeda-beda. Kemudian sahabat Khalifah Utsman menyatukan mereka kepada satu mushaf dan satu cara baca serta menjadikan mushaf tersebut sebagai imam, ya. Dan oleh karena itulah mushaf tersebut dinisbatkan kepada beliau dan ia sendiri dijuluki sebagai Jami'ul Quran. Mushaf Utsmani istilahnya. Baik, ayyuhal ikhwan. Jadi demikian bagaimana kompilasi mushaf pada zaman Khalifah Utsman. Sekarang mari kita simpulkan dari dua pembahasan sebelumnya mengenai tentang pengumpulan Al-Quran. Kesimpulannya, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah pengumpulan dalam satu naskah, yang terpercaya. Kemudian pada masa pengumpulan Al-Quran di masa pemerintahan Khalifah Utsman adalah penyalinan dari sahifah-sahifah yang dipegang oleh Sayyidah Hafsah ke dalam 6 mushaf dengan satu cara baca, dan cara baca ini sesuai dengan 7 huruf, yaitu 7 cara baca yang Al-Quran turun dengannya. Baik, ayat ikhwan. Saat ini di tempat kami telah dikumandangkan azan maghrib, maka izinkan kami untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jadi kita pause dulu ya. Kita sholat, kemudian nanti kita lanjutkan kembali insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikhwan, mari kita lanjutkan untuk membacakan kesimpulan pada bab mengenai tentang pengumpulan Al-Quran. Setelah kita membaca bahwa pada masa sahabat Abu Bakar adalah pengumpulan dalam satu naskah, kemudian pada masa Khalifah Utsman adalah penyalinan dari satu mushaf menjadi beberapa sahifah, yang totalnya ada 6 dengan satu cara baca. Dan cara baca ini sesuai dengan kaidah sab'atu ahruf yang Al-Quran turun dengannya. Baik. Dan untuk membaca rosm atau tulisan mushaf ada 2 cara. Yakni sesuai dengan cara rosm itu, yaitu secara hakiki, dan ada yang sesuai dengan secara takdiri, secara kira-kira. Mari kita lanjutkan. Untuk saat ini mungkin masih belum bisa kita jelaskan seperti apa rosm itu, baik secara hakiki maupun takdiri. Mungkin nanti di ulasan berikutnya ada penjelasannya. Baik, mari kita baca. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa pengurutan ayat-ayat bersifat tauqifi. Bahwa semua urutan itu memang berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana urutan surah-surah juga adalah tauqifi. Memang sudah langsung dari Nabi kita. Lah, adapun dalil pengurutan ayat adalah ucapan sahabat Utsman ibnu As radhiyallahu an. Ucapan beliau yaitu ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau mengangkat dan meluruskan pandangan matanya. Selanjutnya beliau bersabda, ya. Jadi ketika sahabat Utsman ibnu As tadi itu sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba Nabi mengangkat dan meluruskan pandangan, beliau. Selanjutnya kemudian beliau bersabda. Bagaimana sabda beliau saat itu? Atani Jibril fa'amarani an ad'a hadhihi al-ayata hadzal mawdi'a min hadhihi as-surah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Yang arti daripada hadis ini adalah Jibril baru saja mendatangiku. Ia memerintahkan aku untuk meletakkan ayat ini di tempat ini dari surah ini. Ayat yang mana itu? Yaitu Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Yang arti ayat itu adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Jadi peletakan ayat ini ayol ikhwah, menurut riwayat dari sahabat Utsman ibn As tadi sudah sesuai dengan tauqifi, memang ketentuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian penjelasan dari Syekh Wahbah sebagai berikut. Adapun dalil tentang pengurutan surat-surat adalah bahwa sebagian sahabat yang hafal Al-Quran, yang hafalannya di luar kepala, seperti misalnya sahabat Ibnu Mas'ud, ya, mereka semua ini hadir dalam mudarasah, yaitu penyimakan Al-Quran yang berlangsung antara malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersaksi bahwa mudarasah tersebut sesuai dengan urutan yang dikenal dalam surah dan ayat-ayat sekarang. Tayyib ayyuhal ikhwah. Jadi persaksian daripada sahabat inilah yang meyakinkan kita bahwa apapun urutan yang sudah kita terima, urutan ayat yang sudah ada, itu memang adalah real tanpa ada rekayasa dari para sahabat sama sekali. Dan memang itu adalah tauqifi, ya, berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat penjelasan dari sang pengarang buku ini. Ada 3 syarat agar suatu ayat, suatu kata, atau suatu qiraah dapat disebut Al-Quran. Untuk yang pertama adalah sesuai dengan Rasm Utsmani, walaupun hanya secara kira-kira. Ya, kemudian sesuai dengan kaidah nahwu, yaitu gramatika bahasa Arab, walaupun hanya menurut satu segi saja. Ya, sesuai dengan Rasm Utsmani, sesuai dengan nahwu shorob, gramatika Arab, dan yang ketiga adalah bacaan itu diriwayatkan secara mutawatir oleh sejumlah orang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini dikenal kesohihan sanadnya.
Ya. Jadi kalau sampean menemukan bacaan nanti, oh bacanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di suatu kesempatan sampean ada yang mendengarkan membaca bukan Quran, Furqan. Unzila fihil Furqan. Maka kita tidak langsung membenarkannya, ikhwan. Kita cek dulu sesuai dengan Rasmul Utsmani tidak? Sesuai dengan kaidah nahwu shorab tidak? Kemudian apakah ini secara mutawatir atau hanya rekayasa saja? Kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka bacaan yang Anda terima adalah bacaan Al-Quran. Tayyib ayol ikhwah. Alhamdulillah demikianlah secuplik daripada penjelasan mengenai bagaimana Al-Quran ini dikumpulkan. Baik dari masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan pada masa Khalifah Uthman ibnu Affan. Jadi kalau kita melihat dari runtutan pembahasannya, kita ini telah belajar tentang definisi Al-Quran ini ya. Kemudian kita telah belajar tentang nama-nama Al-Quran. Ada itu Al-Quran, ada namanya Alkitab, ya, ada namanya Mushaf, ada An-Nur, ada Al-Furqan. Cara turunnya pun sudah kita pahami. Al-Makki dan Al-Madani sudah kita pahami. Faidah asbabun nuzul juga sudah. Ayat pertama dan yang terakhir juga sudah kita pahami. Hatta yang untuk hari ini yang sudah kita selesaikan adalah kita mempelajari tentang pengumpulan Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pada poin B ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya sekitar 7 pembahasan itu kita pelajari dari pengetahuan umum tentang Al-Quran. Yaitu tentang definisi, cara turun dan cara pengumpulan. Adapun untuk besok adalah penulisan Al-Quran itu sendiri. Dan tentang Rasmul Utsmani. Begitu ikhwan. Ini pembahasan tersendiri. Jadi nanti insya Allah di dalam pembagian videonya di channel kita nanti kita coba usahakan ya masih sama, masih pengetahuan umum. Mungkin kita jadikan satu saja gitu ya. Agar lebih mudah di dalam kita nanti memahaminya. Terima kasih ikhwah atas kesempatannya dan waktu antum. Saya pribadi sebagai umat Nabi berterima kasih kepada antum yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan mempelajari tentang ulumul Quran yang menjadi pengantar di dalam nanti kita belajar tafsir Al-Quran. Terima kasih kami sampaikan. Baik. Dari saya Fakhri mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.